A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mas Sukir melanjutkan cerita, Mas Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, dari mana Mas Rahmat? Tegur Nino yang sedang duduk di pos ronda. Biasalah Noh, jalan-jalan melihat suasana kampung, saut Rahmat. Ya jangan malam Thomas, nanti sampean ditampaki sesuatu. Nino menakuti Rahmat. Halah kamu ini, kamu sendirian jaga konda takut, tanya Rahmat duduk di sebelah Nino. Tuh, Dudung sama Pak RT lagi beli makanan, jawab Nino. Nino mentalnya agak kuat jika masalah hantu. Beda halnya dengan Dudung yang amat penakut saat malam hari begini. Lama liburnya Mas? Tanya Nino basa-basi. Iya Noh, aku berhenti dari bos yang lama. Rahmat mulai menyusun cerita. Kenapa Mas? Kan enak toh kerja sama bos baik, kaget Nino. Dia pindah ke luar negeri, jadi aku ya terpaksa nganggur dulu, jawab Rahmat. Tak lama berselang Pak RT dan Dudung datang. Malah ada Bagas juga ikut bersama mereka. Bagas menatap Rahmat penuh rasa dengki. Masih tak terima kalau hidup Rahmat membaik. Ada Mas Rahmat juga, tegur Pak RT meletakkan belanjaan. Iya Pak, kebetulan lagi senggang, angguk Rahmat sopan. Dih, senggang, udah kayak orang paling sibuk aja, cibir Bagas tak suka. Lah kan emang sekarang Mas Rahmat sibuk Pak, toh dia udah bisa bangun rumah besar, Dudung membela Rahmat. Halah, rumah kayak gitu saja kok bangga, Bagas semakin sewot. Udah toh bapak-bapak, kenapa malah pada ribut sih, cegah Pak RT. Bagas yang sangat kesal pun langsung pulang. Diiringi seringai Rahmat yang tidak ada orang melihatnya, Bagas pulang menuju rumah istri mudanya, berharap nanti di jalan bisa bertemu dengan Laras. Namun jalan ini seolah terus saja berbelok tak ada ujungnya. Biasanya hanya 10 menit berjalan dari pos ronda. Ini sudah hampir 1 jam lamanya. Apa cuma perasaanku saja? Heran Bagas menatap kanan kiri. Baru Bagas sadari jika dia sudah tidak di kampungnya lagi. Sebuah hutan yang amat rimbun dengan pohon besar menjulang tinggi. Di mana aku ini? Seru Bagas ketakutan, mencoba untuk berlari meninggalkan hutan belantara ini. Namun kaki Bagas malah tersandung sesuatu. Aduh, Bagas terpekik karena jatuh dan terseret oleh sesuatu. Kanan kirinya penuh dengan ular besar dengan warna yang berbeda-beda. Hanya rangan yang tertahan karena tubuh Bagas dililit ular besar berkepala 2. Lidahnya menjulur keluar seperti ular yang ada di film. Ular-ular lain juga mengerumuni Bagas yang ketakutan setengah mati. Batang besar yang semula dikira pohon itu ternyata adalah ular. Kenapa kau mengganggu suamiku anak manusia? Seorang wanita cantik berbadan ular menghampiri Bagas. Pergi dariku, aku tidak ada urusan dengan iblis macam kalian, teriak Bagas. Kau harus mendapat hukuman karena telah berani mengusiknya, geram wanita cantik itu. Tidak, ku mohon jangan lakukan,
Pekik Bagas meronta ingin lepas. Kekuatan Bagas tidak sebanding dengan ular berkepala dua itu. Mulutnya terbuka lebar ingin menelan Bagas hidup-hidup. Rasa sesak seperti diremas pada kepalanya. Bahkan kepala Bagas bagaikan mau meledak akibat gigitan ular kejadian ini. Pandangan Bagas hitam dan kesadarannya hilang, namun masih bisa merasakan sakit pada bagian tubuh bawahnya yang tercabik-cabik akibat gigitan ular tersebut. Bagas tersentak bangun seketika dan menemukan dirinya masih hidup, tapi masih berada di hutan misterius ini. Secepat kilat bangun sambil melangkah terseok-seok. Untung cuma mimpi, tapi kenapa kakiku sakit sekali? Bagas keheranan sambil berlari. Rasa sakit yang sangat luar biasa, namun sama sekali tidak ada luka pada kakinya. Bagas tidak sadar bahwa ada 2 titik hitam pada kedua betisnya. Titik tersebutlah yang mengakibatkan sakit. Aku harus keluar dari hutan buatan ini. Rahmat pasti membuat sihir untukku. Bagas menatap kanan kiri. Namun hanya gelap dan pekatnya malam saja. Sama sekali tidak ada cahaya yang bisa menunjukkan jalan pulang. Bagas terperosok ke dalam jurang kecil seperti sumur. Kedalamannya sekitar 2 meter lebih sedikit. Pinggirannya pun sangat licin sehingga Bagas tidak bisa memanjat naik. Tolong! Seseorang tolong aku! Teriak Bagas ketakutan. Ratusan kalajengking keluar dari lubang kecil di sana. Bagas mundur ketakutan berusaha menghindari serangan hewan beracun ini. Hanya sejauh mana Bagas bisa menghindar ketika berada dalam lubang sempit ini. Tak lama ia sudah menjerit-jerit kesakitan karena dikeroyok oleh kalajengking hitam tersebut. Tolong aku! Pekik Bagas kesakitan. Bukan hanya menggigit bagian luar tubuh Bagas, kalajengking itu masuk ke dalam mulut dan juga telinga Bagas. Pria ini meraung-raung kesakitan. Sementara di tempat lain, Lula terpaksa keluar rumah untuk pergi ke warung depan yang buka sampai malam. Putrinya ingin makan mie instan atau bakso milik Pak Demin di ujung lorong. Karena tahu pasti masih ada bapak-bapak yang ronda, makanya Lula berani naik motor keluar membeli makanan. Biasanya Lula memang kerap pergi sendiri jika sang anak ingin makanan dari stok habis. Karena Bagas jarang pulang ke rumahnya, Bagas lebih banyak menghabiskan waktu di rumah istri tuanya. Jadi Lula terbiasa hidup mandiri. Semoga ketemu orang ronda pas di rumah kosong itu. Harap Lula yang takut juga dengan rumah kosong. Semakin mendekati rumah kosong yang banyak orang bilang itu sangat angker, para warga sebenarnya sudah meminta Pak RT untuk merobohkan saja rumah tersebut. Apa pula itu di sana? Batin Lula ketika melihat sesuatu tergeletak. Motor Lula berhenti ketika di hadapannya ada orang yang terbaring tidak sadarkan diri. Dari sorot lampu ia mengenali bahwa itu adalah suaminya. Mas Bagas, bangun mas! Lula menghidupkan klakson berulang kali, tapi Bagas tetap saja tidak bangun. Lula ketakutan karena ini tepat berada di depan rumah kosong. Pos ronda masih lumayan jauh dari sini. Nggak mungkin aku tinggalin dia. Lula bimbang mau mengambil keputusan. Akhirnya Lula tancap gas mencari bantuan untuk mengangkat Bagas. Beruntung ia menemukan banyak orang di pos ronda. Pak RT juga ada di sana tengah ngobrol santai. Pak RT, tolong suami saya di sana, Pak. Pekik Lula dari atas motor. Ada apa ini Bu Lula? Pak RT kaget karena Lula sangat panik. Suami saya pingsan di sana, Pak. Tolong bantu dia supaya sadar, pinta Lula. Hah, perasaan Mas Bagas sudah dari tadi pamit pulang, heran Pak RT. Di depan rumah kosong, Pak. Dia tergeletak di sana. Lula sangat ketakutan. Pak RT mengajak yang lain untuk membantu Bagas. Namun Dudung dan Rahma terlihat ogah mau turun dari pos ronda.
Hanya Nino yang sudah siap. "Kok kalian tidak turun?" tanya Pak RT. "Saya malas Pak RT. Biar uangnya dia saja yang menolong. Toh dia kan banyak uang," cetus Dudung. "Hei miskin, aku akan membayarmu nanti," bentak Lula. "Jaga mulutmu Lula. Berapa sih kau sanggup membayar kami?" sengit Rahmat. "Ya Allah, kenapa malah bertengkar? Ayo kita bantu Pak Bagas sesama manusia." Pak RT menengahi mereka. "Saya tetap tidak mau Pak. Silakan Bapak sama Nino saja." Dudung tetap tidak mau. Akhirnya Pak RT dan Nino lah yang pergi bersama Lula. Mereka menuju tempat di mana Bagas ditemukan istrinya dalam keadaan pingsan. "Di mana Bu Pak Bagasnya?" tanya Nino menoleh ke arah Lula yang tampak kebingungan juga. "Tadi ada di sini saat saya pergi. Kok bisa hilang?" heran Lula pula. "Mungkin Pak Bagas sudah sadar dan kembali ke rumah," ujar Pak RT. "Apa iya begitu Pak? Saya takut kalau bukan begitu." Lula menatap kanan kiri. "Pak Bagas orang dewasa Bu. Tidak mungkin ada orang mau menculiknya," cetus Nino agak kesal juga. Setelah dicari hampir 5 menit di daerah ini, Bagas tak juga mereka temukan. Pak RT menyuruh Lula pulang untuk melihat apakah Bagas pulang ke rumahnya. Pak RT dan Nino ikut Lula ke rumahnya berjalan kaki, hitung-hitung sambil ronda keliling kampung. Walau di sebelah sana ada juga yang jaga. Kampung mereka totalnya punya 3 pos ronda. Lula bergegas masuk ke dalam rumah untuk melihat apakah ada Bagas dalam rumah. Tapi ternyata hanya ada anak mereka yang sudah tertidur pulas. "Tidak ada Pak RT," ujar Lula keluar dari rumah. "Kalau begitu saya akan mengabari yang lain. Sambil telepon saja Bu Lula untuk mencari tahu di mana Pak Bagas," ucap Pak RT. "Baik Pak RT." Angguk Lula mengambil ponselnya. Nino menyenter setiap tempat yang gelap untuk mencari Bagas. Firasatnya mengatakan ada yang tidak beres. Apalagi Bagas pingsan di tempat rumah angker itu. "Kemana sih kamu Mas? Kalau pulang ke rumahnya wanita sialan itu ya udah." Kesal Lula karena Bagas tidak menjawab panggilannya. Bau amis darah bangkai menusuk hidung Lula. Padahal tidak ada angin yang membawa bau tersebut. Lula menatap kanan kiri yang hanya kegelapan saja. Pak RT dan Nino sudah pergi keliling mencari Bagas. Suara orang berjalan diseret masuk ke telinga Lula. Ia masih berdiri di depan teras sambil berkacak pinggang menelpon Bagas. "Minta daun jeruknya lah." "Siapa sih malam gini minta daun jeruk?" rutuk Lula. "Emak mau masak ikan lah." Kembali suara serak mengagetkan Lula. Bulu kuduknya meremang dan Lula menatap pohon jeruknya di dekat pintu samping. Namun tidak ada orang yang datang. "Emak di sinilah." Astaga. Lula terpekik sampai mencelat karena di belakangnya berdiri Mak Roro sambil menyeret kepalanya. Rambut yang berwarna putih itu ia pegang untuk tali. "Cuma daun jeruk saja kamu pelit sekali Lula," desis hantu Mak Roro. "Pergi kau setan!" teriak Lula berusaha menggapai pintu. Namun Mak Roro malah melemparkan kepalanya ke dada Lula. Masih dengan darahnya yang mengucur seolah kepala Mak Roro ditebas dengan pedang tajam. Lula melemparkan kepala itu ke sembarang arah. Ia berlari masuk dan mengunci pintu. Keringat membasahi keningnya saking takut dengan kejadian seram ini. Kenapa Mak Roro juga menghantui aku? Padahal Dina saja sudah membuatku kalang kabut, keluh Lula.
Sementara itu Pak RT dan Nino sudah keliling dan sekarang tiba lagi di pos tempat mereka jaga tadi. Dudung rokok bersama Rahmat sambil bercanda gurau. "Sudah dihantar orang kaya itu, Pak?" tanya Dudung tanpa tidak suka. "Mas Bagas hilang. Kami tidak bertemu dengannya," ujar Pak RT. "Palingan dia sudah sadar dan pulang ke rumahnya Lula," sambung Rahmat. "Di rumah Lula juga tidak ada. Kami keliling pun tidak bisa menemukan dia," ucap Pak RT. Nino yang diam dan terlihat sedang menerawang jauh. Pikirannya tidak bisa diajak kompromi sama sekali. Mana dari tadi ia terus melirik pohon pisang yang rimbun di ujung pos ronda. "Kenapa, Nin? Habis lihat genderuwo rumah angker?" tanya Dudung. "Emang kamu pernah lihat dong?" Rahmat kaget dengan ucapan Dudung. "Belum sih. Kata orang kan di sana ada genderuwonya untuk pesugihan," jawab Dudung. Rahmat tidak menjawab lagi ucapan Dudung. Takut jika salah ucap dan malah jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, Laras membuatkan sarapan untuk suaminya dan juga untuk yang lain. Satu orang satu piring nasi goreng. Rahmat tampak tidak sehat. Raut wajahnya pucat seperti sedang menahan sesuatu. "Kamu demam, Mat?" tanya Budila menatap menantunya. "Sedikit, Bu. Nanti juga sembuh pas minum obat," jawab Rahmat. "Ya sudah sarapan dulu, Mas. Nanti aku kerokin kamu," ujar Laras. "Nggak usah, Dek. Mas mau tidur saja nanti," tolak Rahmat. Biasanya jika demam maka Rahmat akan minta dikerok, namun sekarang menolak. Tanpa terasa perubahan Rahmat memang sudah sangatlah banyak. Budila yang sudah selesai sarapan pergi ke depan untuk memberi makan ayam. Nanti siang ia akan pulang ke rumahnya sendiri. "Ibu sekarang jadi perhatian ya, Dek. Semenjak aku punya uang dan bisa memberinya juga," cetus Rahmat. "Nggak boleh ngomong gitu, Mas," cegah Laras takut ibunya dengar. "Dulu dia kerap menghina aku miskin. Sekarang dia menikmati uangku," sengit Rahmat. "Mas." "Apa? Aku ngomong fakta kok. Ibu kamu sering menghina aku." Rahmat pergi meninggalkan Laras. Laras menghela nafas panjang karena mungkin saja suaminya dendam. Dulu ibunya memang sering menghina Rahmat dengan berbagai macam sumpah serapah. "Tidak usah dipikirkan. Rahmat memang benar, Nduk." Tiba-tiba Budila masuk ke dapur lagi. "Ibu, memang ibu sering mengatai dia miskin. Sebenarnya waktu itu ibu sangat sakit hati melihat kamu diajak dia hidup sengsara. Setiap hari mengeluh tidak punya uang. Baju saja selalu dipakai dengan keadaan yang robek sana sini," ujar Budila. "Maafkan Mas Rahmat ya, Bu." Laras tidak enak hati. "Nggak masalah. Mungkin ibu yang salah." Budila mengusap kepala anaknya. Rencananya Budila akan pulang nanti siang. Tapi karena keadaannya yang berubah canggung, Budila pun mengajak Dianti pulang saja. Toh rumah mereka dekat. "Ini ada sedikit uang untuk beli obatnya Dian, Bu." Laras memberi ibunya uang. "Nggak usah, Nduk. Ibu masih punya pensiunan ayahmu," tolak Budila. "Ambil saja, Bu. Tidak usah malu." Rahmat keluar dari kamar. "Sekarang ibu masih punya. Kamu simpan saja uangnya, Ras." Budila tetap menolak. "Ini uangku dari hasil laundry kok, Bu. Bukan uangnya Mas Rahmat." Laras mengeraskan suaranya. Dianti merampas uang 500.000 dari tangan kakaknya. Budila malu bukan main dengan tingkah putri bungsunya. "Ibu pulang dulu ya, Ras." Pamit Budila naik ke motor. Usai kepulangan ibu dan adiknya, Laras membereskan dapur bekas sarapan. Sama sekali tidak berniat mengajak Rahmat bicara.
karena sekarang Rahmat sangat hobi berdebat hanya untuk masalah kecil. "Dek, nanti tolong carikan Mas pisang yang dempet ya," pinta Rahmat. "Buat apa Mas? Kayaknya harus ke pasar lah," saut Laras. "Lagi demam gini pengen makan yang aneh-aneh. Pisang ikan ya dek," ujar Rahmat. Pisang ikan adalah pisang yang berwarna merah. Ukurannya juga lumayan besar. Ada yang bilang itu adalah pisang genderuwo juga. "Ya udah, aku mau mandi dulu. Sekalian mau ke pasar lah. Kayaknya di sini nggak ada Mas," ujar Laras. "Sama kembang 7 rupa dek," pesan Rahmat lagi. "Mau buat apa kembang Mas? Jangan berbuat yang aneh-aneh. Aku juga belum bertanya tentang sesajen yang kamu taruh di kamar itu." Laras langsung meninggi. "Aneh apanya sih Ras? Aku cuma buat untuk leluhur saja agar hidup kita enak," sangkal Rahmat. "Kita hanya minta pertolongan pada Allah Mas. Percaya pada hal lain adalah hal musyrik," sentak Laras. Selama menikah baru ini Rahmat menjatuhkan tangan pada istrinya. Laras yang ditampar melongo tidak percaya pada kelakuan suaminya. "Kau memuja setan Mas. Lihatlah kau sudah banyak berubah. Allah akan murka padamu," tangis Laras. "Selalu Allah yang kau bawa. Apa yang Allah berikan padamu? Aku hidup miskin karena menyembah Tuhanmu," perang Rahmat. "Ya Allah Mas, istighfar," ujar Laras. "Halah, banyak ngomong saja kau. Kau hidup enak karena aku, bukan karena Allahmu." Geram Rahmat berkelebat pergi. Pecahan tangis Laras karena suaminya sangat jauh berubah. Main tangan dan juga mencela Tuhannya. Hidup enak banyak uang tapi semuanya terasa hambar. Singkat cerita, ketika Laras sedang berkebun di ladang milik Rahmat, ia mendengar suara orang yang ribut sambil memukul tempeh dan juga cangkul. "Ada apa sih?" Sarah heran juga karena suaranya semakin dekat. "Kayak anak hilang diculik wewe. Mereka keliling kampung," ujar Laras. "Anaknya siapa ya bule?" tanya Sarah pula. Mereka mempercepat panen kentangnya dan memasukkan ke dalam keranjang. Sarah masih sibuk melihat-lihat apakah ada orang yang bisa ditanyai. "Mas Nino." Dek Sarah." Nino tersenyum malu karena dipanggil gadis pujaannya. "Ada apa kok pada keliling Mas?" tanya Sarah membenarkan topi bambunya. "Pak Bagas hilang sejak tadi malam dek. Terakhir Bulula melihatnya di depan rumah angker sedang pingsan," jelas Nino. "Lah terus kok ditinggal?" "Iya, karena Bulula ingin minta bantuan. Ketika kami datang, Pak Bagas sudah tidak ada. Kami kira dia pulang ke rumah Bu Lydia," ujar Nino. "Jadi dia diculik genderuwo Mas?" tanya Sarah lagi. "Kayaknya sih gitu. Makanya Pak RT mengajak kami keliling kampung," ucap Nino. Cerita Nino terputus karena masih harus keliling lagi. Bahkan mereka sampai masuk ke dalam rumah angker itu. Ustadz Ali memimpin doa agar Bagas segera ditemukan. "Papa sekarang lagi takut mah," ujar anak Bagas yang masih kecil. "Iya sayang, kita cari papa dulu ya," Lula menyahuti ucapan anaknya. "Dia sekarang lagi diikat mah. Kasihan papa," rengek Laila. "Diikat di mana lah? Kamu jangan berisik dulu dong," serga Lula yang sedang panik. Laila menutup mulutnya karena takut dimarahi oleh mamanya. Sedangkan Nino yang indigo bisa melihat Bagas memang sekarang sedang ketakutan. "Tidak ada Pak Bagas di rumah ini Pak RT. Dia tidak dibawa ke sini," ujar Nino.
Bisakah kita melihat di mana dia, Mas Nino? Kampung sudah kita kelilingi. Atau Pak Bagas bukan dibawa lelembut? Ucap Pak RT yang mulai lelah. Dia memang dibawa lelembut, Pak. Iblis ini sedang terluka, ujar Nino menerawang jauh. Sekilas Nino bisa melihat jika Bagas sedang diseret oleh makhluk tinggi besar. Punggungnya terluka merah menganga. Sementara di tempat lain, Rama terus merintih kesakitan ketika sedang sendirian. Kilau terluka parah dan imbasnya juga pada dirinya. Mau tak mau ia tadi membayar orang untuk mencarikan pisang dempet dan kembang 7 rupa. Ayam cemani sudah didapat, hanya tinggal menunggu pisang dan kembang saja. Ambillah ini untukmu. Rahmat memberikan uang 200.000 untuk bocah remaja bernama Agus. Terima kasih, Pak. Agus melonjak kesenangan karena mendapat uang. Jangan beritahu siapapun ya. Lain kali akan kuberi uang lagi, ucap Rahmat. Aman, Pak. Nanti panggil saja saya kalau butuh bantuan. Agus mengacungkan jempolnya. Usai keperluannya lengkap, Rahmat segera mandi dengan kembang 7 rupa. Punggungnya yang terbakar terasa sangat perih karena tersiram air. Laras belum pulang, jadi Rahmat tidak perlu mencari alasan. Aksara Jawa terus ia rapalkan ketika membakar kemenyan. Asap memenuhi kamar gelap gulita ini. Perlahan asap merubah bentuk menjadi sosok wanita yang amat cantik. Tolong sembuhkanlah aku, Nyi. Rasanya sakit sekali, pinta Rahmat. Itu sudah menjadi resikomu, suamiku. Kau dan Kilau telah menjadi satu tubuh. Maka engkau juga akan terluka jika Kilau terluka, ujar Nyi Simah lembut. Tidak adakah obatnya untuk ini, Nyi? Tanya Rahmat meringis kesakitan. Serangan yang Laras lancarkan cukup kuat. Apalagi Kilau sampai 2 kali terbakar. Hanya dengan bersetubuhan dengan istrimu saja obatnya, ucap Nyi Simah. Apa artinya itu persetubuhan antara Laras dan Kilau? Rahmat masih tidak rela jika istrinya dijamah iblis itu. Nyi Simah menggeleng pelan. Gerakannya amat gemulai sesuai dengan postur tubuhnya yang tinggi semampai. Mata pria mana yang tidak akan tertarik melihatnya? Itu tetap dirimu, Kang Mas. Kaulah yang akan bersetubuh dengannya. Kilau tidak akan bisa keluar dari tubuhmu sampai ia sembuh, jelas Nyi Simah. Rahmat pun mengangguk senang. Hanya tinggal menunggu Laras pulang dari ladang saja. Rahmat pasti akan langsung mengajak istrinya bertempur. Namun jangan lakukan sekarang. Tentunya kamu tidak lupa ini malam apa kan, Kang Mas? Seru Nyi Simah. Ah, iya. Nanti malam kita akan bersama. Rahmat baru ingat kalau ini malam Selasa Kliwon. Jika sudah bersamaku, malam esoknya adalah purnama penuh. Nyi Simah kembali mengingatkan. Iya. Rahmat hampir lupa jika dirinya harus mencari perawan yang lahir saat malam purnama. Sarahlah yang dia punya, namun Rahmat masih berat hati untuk menumbalkan keponakannya. Sebaiknya keponakanmu saja, suamiku, karena gadis itu cukup berbahaya jika terus hidup, ujar Nyi Simah. Aku masih akan mencari yang lain dulu, Nyi. Kasihan Sarah. Rahmat tetap ingin cari yang lain. Baiklah, yang penting gadis yang lahir saat malam purnama, desis Nyi Simah lalu menghilang. Rahmat hanya tertunduk lesu karena masih harus menunggu pula. Sementara rasa sakitnya terus menjadi di punggungnya. Bahkan Rahmat harus rajin ganti kaos karena lukanya mengalirkan air amis. Nanti malah masih harus melayani Nyi Simah terlebih dahulu. Itu yang paling penting dan harus diutamakan. Singkat cerita, tengah malam Laras terbangun dan mencari Rahmat yang sudah tidak ada di sebelahnya.
Laras turun dari ranjang karena hendak buang air kecil. Diintipnya Sarah yang tertidur pulas dalam kamarnya. Laras terus menuju belakang bagian kamar mandi. Ketika melewati kamar yang kemarin dibongkarnya, telinga Laras mendengar suara yang sangat tidak wajar. Suara desaan wanita bercampur dengan desaan lelaki. Hati Laras panas mengira Rahmat membawa wanita ke dalam rumah mengkhianatinya. Terus Nyih. Suara Rahmat masuk ke dalam telinga Laras. Nikmatkan Kang Mas. Suara wanita juga terdengar dari dalam kamar sana. Tak terasa air mata Laras menetes jatuh. Setelah kaya Rahmat malah berani bermain wanita, pikirnya. Apalagi selama di kota, pasti Rahmat banyak bermain wanita. Memang benar Rahmat telah banyak bermain wanita, namun ia lakukan untuk kekayaannya dan untuk menghidupi sang istri. Pintu kamar terbuka sendiri dan menimbulkan celah sedikit. Laras perlahan maju untuk mengintip siapa wanita yang suaminya bawa. Jantung Laras berdebar tak karuan ketika sudah memegang handle pintu. Tak lupa juga membaca bismillah meminta kekuatan pada Tuhannya. Nikmatnya Nyih. Rama terus mengerang dilanda rasa nikmat. Suara kecepak dan ranjang yang berderit menambah luka di hati Laras. Ia sedikit membuka pintu dan malah hampir berteriak ketakutan. Dalam penglihatan Laras, Rama tengah bersetubuh dengan nenek peot berambut panjang warna putih. Kulit nenek itu seakan kering dan retak-retak. Kedua payudara yang Rahmat pegang menjadi kepala babi. Saat hampir ketahuan dengan hantu tua itu, Laras cepat menarik kepalanya keluar. Sekilas ia melihat wajah nenek peot itu. Taring keluar dari mulutnya hingga sampai ke dagu bawah. Ya Allah, ada apa dengan suamiku? Kenapa dia bersetubuh dengan setan itu? Panik Laras dalam kamarnya. Untuk menenangkan hatinya yang sangat tidak karuan, Laras pergi ke arah tempat laundrynya dan berwudu di sana. Ia mengaji untuk menghilangkan rasa takutnya. Kenapa cepat sekali Nyih? Tanya Rahmat bingung karena Nyi Sima menyudahi permainan. Rumahmu panas Kang Mas. Aku tidak betah, jawab Nyi Sima. Masa sih Nyih? Aku masih merindukan sentuhanmu. Rahmat merengek. Nyi Sima menyeringai dan mengelus kepala Rahmat yang sudah mabuk dalam buayannya. Namun tidak bisa ia melanjutkan karena tubuhnya bisa saja terbakar seperti kilauan. Apa karena Laras mengaji? Tanya Rahmat enggan melepaskan tubuh istri gaibnya. Aku tidak betah ada di sini. Sebaiknya kita pindah saja, ujar Nyi Sima. Tapi aku masih harus mencari perawan malam purnama Nyih. Rahmat mengingat tugasnya. Maka dari itu sebaiknya Sarah saja, agar tidak perlu repot, paksa Nyi Sima. Beri aku waktu Nyih. Jika sampai sore aku tidak bisa menemukan yang lain, maka Sarah saja, ujar Rahmat. Nyi Sima setuju dengan permintaan suaminya. Ia segera menghilang dari pandangan Rahmat. Sebenarnya Rahmat sedang tanggung karena harus berhenti di tengah permainan. Ingin mengajak Laras pun ia tidak nafsu, karena jika sudah bermain dengan Nyi Sima, maka Rahmat tidak akan bernafsu pada wanita lain setidaknya sampai besok. Singkat cerita, Ustadz Ali menatap Laras yang usai bercerita tentang keanehan dialaminya. Sebenarnya Ustadz Ali bukan hanya guru ngaji saja, ia juga bisa melihat hal gaib yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Rajinlah baca Al-Quran Mbak Laras. Jangan tinggalkan sholatmu, ucap Ustadz Ali. Saya tidak pernah meninggalkannya Ustadz. Kerap juga makhluk itu mengganggu saya hingga selesai, ujar Laras. Pernahkah menampakkan wujudnya? Tanya Ustadz Ali. Sering Ustadz. Dia juga pernah menyerupai suami saya, jelas Laras.
Mendengar cerita Laras yang demikian, Ustadz Ali menahan nafasnya ketika melihat memang Laras ada yang mengikuti, namun tidak jelas, hanya berupa bayangan biasa. Entah kenapa saya merasa makhluk itu ada sangkut pautnya dengan suami saya. Mulai dari baunya, dan juga tadi malam saya memergoki suami saya tengah bersetubuh dengan setan, cerita Laras. Astaghfirullahaladzim. Ustadz Ali tampak kaget mendengar cerita Laras. Saya takut, Ustadz. Tolong bantulah saya. Laras menangis terisak. Jangan pernah takut kepada setan, Mbak Laras. Derajat kita jauh lebih tinggi daripada dia, ucap Ustadz Ali. Bukan itu yang saya takutkan. Saya takut jika suami saya melakukan hal yang dilaknat Tuhan, cemas Laras. Ustadz Ali pergi ke dapur mengambil garam kasar dan membacakannya doa. Laras masih menunggu dengan perasaan yang amat gundah. Ketakutan Laras semakin besar. Takut jika Rahmat benar-benar menjauhi Tuhannya. Selepas maghrib nanti, lemparkan garam ini kepada Mas Rahmat, Mbak Laras, ujar Ustadz Ali. Di saat dia tidur, tanya Laras. Tidak, malam ini dia tidak akan tidur. Lewatilah malam ini dengan khusyuk meminta pertolongan kepada Allah, ucap Ustadz Ali. Setelah mendapatkan garam dari Ustadz Ali, Laras pulang ke rumah berjalan kaki. Hatinya bingung harus bagaimana, antara mau percaya atau tidak dengan kejadian yang ia lihat tadi malam. Kok bengong, Mbak Laras? Tegur Nino yang juga berjalan kaki. Enggak, cuma lagi mengingat keadaan rumah saja, noh, saut Laras tersenyum. Mas Rahmat kemana, Mbak? Nggak kelihatan dari tadi pagi, tanya Nino. Masih demam dia, noh. Kecapean mungkin, jawab Laras. Aku juga capek banget ini. Nyari Pak Bagas dari kemarin belum ketemu, keluh Nino. Mungkin dia memang kabur meninggalkan kampung ini, ndak sih? Curiga Laras. Motornya ada di depan rumah angker, Mbak. Semua barangnya ada di sana. Lagi pula jaraknya Bulula kan cuma sebentar ke pos ronda. Masa cepat banget hilangnya, ujar Nino. Laras manggut-manggut mendengarkan ceritanya Nino. Tak terasa akhirnya Laras tiba di rumah, dan Nino malah ikut mampir juga dengan alasan ingin menjenguk Rahmat. Masuk, noh, Mbak buatkan kopi, ajak Laras ramah. Nggak usah, Mbak, aku cuma sebentar saja, tolak Nino. Yakin cuma sebentar? Sarah ada di dalam loh, goda Laras. Nino tersenyum malu karena Laras sudah mengetahui perasaannya. Memang ia sudah lama mengincar Sarah. Sarah pun menerima perasaan Nino. Hanya saja gadis itu menolak untuk pacaran. Tuh di dalam orangnya, noh, tunjuk Laras pada Rahmat yang tengah duduk di sofa. Masuk, noh, kene lo jagongan, ajak Rahmat kepada Nino. Sakit opo sampean, Mas? Kok kayak lesu banget? Nino duduk di hadapan Rahmat. Biasalah, noh, demam sedikit dan pinggangku rasanya mau ceklek, keluh Rahmat. Sini tak urut, Mas, tawar Nino. Nggak usah, tambah sakit kena urut, tolak Rahmat memberi alasan. Laras datang membawa 2 cangkir kopi hitam untuk Nino dan juga Rahmat. Ia juga ikut duduk mendengarkan cerita mereka. Sambil duduk Laras memijat lengan suaminya. Rahmat agak gelisah karena pijatan Laras turun ke punggung pula. Kamu pakai apa ini, Mas? Heran Laras karena punggung Rahmat tebal. Itu koyo tempelan. Aku beli pas di kota kemarin.
dusta Rahmat. Mau dong aku mas satu. Pinggangku sakit kebanyakan duduk pas gosok, pinta Laras. Iya nanti mas ambilkan, angguk Rahmat. Mereka bertiga terus mengobrol sampai tidak sadar bahwa hari telah menunjukkan pukul 3 sore. Warga lain masih mencari sosok Bagas yang hilang entah kemana. Sementara di tempat lain, Bagas kembali terbangun dari pingsannya. Kini ia berada di atas lumpur berwarna hitam dengan bau yang menyengat. Tanpa menggunakan baju, seluruh tubuhnya penuh dengan lumpur. Di mana lagi aku sekarang? Kenapa aku menjadi begini? Bingung Bagas. Tubuhnya sangat lemah karena sudah 2 hari 3 malam tidak makan. Sebutir nasi pun tidak masuk ke dalam perutnya. Itu buah apel. Aku bisa makan. Kirang Bagas berusaha bangun. Namun lumpur itu seolah menjeratnya agar tetap terbaring lemah. Ada sesuatu yang mengikat kaki dan tangannya. Bagas mencoba meronta agar bisa melepaskan diri. Tolong! Seseorang tolong aku! Pekik Bagas meminta bantuan. Samar-samar telinganya mendengar orang yang memanggil namanya. Bahkan suara sang istri pun masuk ke dalam telinganya Bagas. Aku di sini Lula. Keluarkan aku dari sini Lula. Pekik Bagas hampir putus asa. Sebuah tangan lentik namun kekuatannya sangat besar mencekik leher Bagas hingga tenggelam ke dalam lumpur hitam. Bagas tidak bisa bernafas karena semua lumpur masuk ke dalam mulutnya. Ketika cekikan terlepas dari lehernya, barulah Bagas bisa bernafas dan memuntahkan lumpur yang masuk ke dalam perutnya. Rasa pahit bercampur dengan bau yang amat sangat tidak enak. Tolong lepaskan aku. Apa salahku padamu? Teriak Bagas ketika perlahan sebuah rambut menjulur keluar. Perlahan rambut itu memunculkan sosok yang amat menyeramkan. Gigi taring mencuat dan mulutnya sobek sampai telinga, yang membuat Bagas ketakutan. Payudara wanita itu berupa kepala babi yang siap menggigit setiap saat. Kau tidak ingin memperistriku anak manusia? Tawar nenek menyeramkan ini. Menjauh dariku. Siapa kau? Teriak Bagas ketakutan. Aku bisa lebih cantik dari kedua istrimu. Kau tentu tidak akan menyesal. Bujuk nenek itu. Lepaskan aku. Bagas berteriak kencang ketika nenek peot menindihnya hingga susah bernafas. Kepala babi bergerak ke sana kemari menjelati tubuh Bagas sehingga membuat pria ini semakin histeris. Ya Allah, tolong aku. Allahu Akbar. Pekik Bagas setengah pingsan. Seperti suara orang dalam sini Pak RT. Teriak Lula menunjuk sepiteng WC. Mana mungkin Budila. Tidak ada lubang untuk masuk ke sana. Tugas Pak RT. Tolong aku. Pekik Bagas lagi. Pak RT mendelik tidak percaya karena memang ada suara orang dari dalam sana. Ia meminta orang untuk membuka sepiteng di rumah angker ini. Semen yang untuk menutup sepiteng sedang dibobol menggunakan palu besi besar. Mereka bergantian untuk membobolnya karena semen ini sangat keras. Tolong aku Lula. Keluarkan aku dari sini. Teriak Bagas ketika sudah ada lubang kecil. Sabar dulu ya mas. Kami sedang berusaha membuat lubang. Ujar Lula. Kenapa kalian lama sekali? Cepat keluarkan aku. Teriak Bagas marah karena ketakutan. Dasar orang tidak tahu diri. Masih untung kami mau menolong. Seru Dudung marah. Jangan didengarkan dong. Kita berbuat baik karena Allah. Ujar Pak RT. Dudung menolong karena sesama manusia saja. Sebenarnya ia sangat benci kepada Bagas karena laganya sangat sombong kepada orang tak punya.
bau sekali. Sapran berlari menjauh. Walaupun sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, namun bau sepit yang belumlah hilang. Apalagi Bagas di dalam sana seolah mengaduk-aduk karena tak mau diam. Ini namanya karma karena terlalu sombong. Lagian lewat mana kau bisa masuk? Rutuk Dudung. Nggak usah ngomel terus kamu, Dung. Akan kubayar berapa saja. Geram Lula berkacak pinggang. Lihatlah kalian yang selalu sombong pada uang. Kami di sini membantu sebagai tetangga, bukan karena uangmu. Bentak Dudung. Halah gayamu miskin. Kau membantu karena mengharap uang. Lula tetap saja mencemooh. Saking geramnya dengan ucapan orang kaya itu, Dudung berjongkok mengambil kotoran dari dalam sana menggunakan gayung. Satu gayung kotoran ia siramkan kepada Lula, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tentu saja Lula menjerit-jerit saking jijiknya. Kurang ajar kau, Dung, teriak Lula muntah-muntah. Rasakan itu. Bahkan mulutmu lebih busuk dari kotoran, geram Dudung. Dibantingnya palu besi besar itu dan ia bergegas pergi. Tak ingin lagi membantu orang kaya ini, malah menyakitkan hati saja. Ayo yang lain, kita coba hancurkan penutup ini. Kasihan Pak Bagas terlalu lama di dalam, ajak Pak RT. Tapi Dudung benar, Pak. Mereka sangat sombong sekali. Sapran setuju dengan Dudung. Anggap saja kita menabung untuk akhiratnya bapak-bapak. Jika tidak dihargai di dunia, maka kita akan mendapat balasan setelah meninggal nanti. Karena tidak enak juga dengan Pak RT yang sudah meminta tolong, Sapran dan yang lainnya pun membongkar sepitang rumah angker ini. Hampir memakan waktu 1 jam lamanya, karena masih ada drama muntah saking tidak tahan dengan bau tersebut. Lula saja pergi mandi dulu pulang ke rumah. Tolong jaga ucapan Mbak Lula. Bagaimana jika semuanya tidak ada yang membantu? Nasihat Pak RT. Halah Pak, Dudung itu memang syirik saja sama kami, tukas Lula. Kalau saja Bu Lula tidak mengatainya, pasti Dudung masih membantu. Dasar mulutmu itu saja yang seperti sampah, tuding Sapran. Lula menahan ucapan yang akan keluar karena Pak RT terus menatapnya agar tidak sembarangan bicara. Usaha mengeluarkan Bagas masih terus berlanjut sampai hari menjelang sore. Mana di dalam semen itu ternyata masih ada besinya. Pekerjaan mereka seolah terus bertambah. Bagas pun terus menjerit karena kata dia ada hantu nenek yang akan memakannya. Ini minum dulu bapak-bapak, sama ada roti. Pak RT membelikan mereka makanan. Tidak akan bisa ketelan, Pak. Ini saja entah berapa hari kami baru bisa makan nasi, tolak Sapran. Maaf ya Mas Sapran, saya jadi menyusahkan sampean. Nanti saya akan bicarakan pada Pak Desa tentang pupuk untuk sampean, janji Pak RT. Sapran hanya diam dan berhasil membuka rakitan besi. Namun ia menolak ketika Bagas mengulurkan tangan minta ditarik. Saya pulang dulu Pak RT. Sudah cukup saya membantu. Sapran memikul palu besi dan segera pergi bersama bapak-bapak lain. Hei, tolong suami saya dulu. Kenapa kalian langsung pergi? Teriak Lula. Minta tolong saja pada uangmu, sengit Sapran walau sudah berjalan jauh. Mau tak mau Lula sendirilah yang menarik suaminya dari dalam. Pak RT juga ikut menarik saja dari luar, enggan jika harus masuk ke dalam berkubang dengan kotoran menjijikan itu. Kamu sambil berusaha naik dong Mas, jangan cuma bergantung saja, kesal Lula karena Bagas sangat berat. Kakiku mati rasa, teriak Bagas.
Nyusahin saja kamu. Mana istri tuamu yang selalu kau banggakan itu? Rutuk Lula. Buruan ditarik saja. Jangan malah bertengkar. Bu RT ikut geram. Lagian dia ini susah saja sama aku. Lula masih saja ngomel. Akhirnya dengan usaha yang banyak menghabiskan tenaga, Bagas berhasil ditarik keluar dari dalam spiteng. Karena katanya kaki Bagas mati rasa, Pak RT membantu naik ke motor dan Lula segera membonceng suaminya pulang. Singkat cerita, sampai rumah Lula sangat panik karena Bagas tetap tidak bisa berjalan. Mana hari pun sudah maghrib. Terpaksa ia memandikan suaminya yang sangat bau. Bagas pun panik juga karena ia sama sekali tidak bisa berdiri. Kakinya sangat lemah. Jangankan untuk berdiri, mau dipindahkan saja tidak bisa sedikit pun. Kamu kenapa sih kok bisa masuk sana, Mas? Tanya Lula penasaran setelah memandikan Bagas. Aku tidak tahu. Seolah aku terus berpindah-pindah, ujar Bagas. Ya maksud aku siapa yang memindahkan kamu? Kesal Lula. Genderuwo itu pastinya. Ada nenek setan yang terus mendatangiku. Bagas menatap kanan kiri takut jika didatangi lagi. Jujur saja Lula agak merinding mendengar cerita Bagas. Ia berniat untuk memanggil Rukayah. Untuk menghilangkan teror di rumahnya. Kamu mau kemana? Bagas menarik tangan Lula ketika istrinya akan pergi. Aku mau ke rumah Rukayah, ketus Lula. Nanti saja selepas maghrib. Rumah dia lewat pohon kapuk lah, cegah Bagas. Lama masih, biar sekarang saja ku panggil dia, kekeh Lula. Tidak mengindahkan larangan suaminya, Lula tetap pergi ke rumah Rukayah walaupun azan maghrib menggema dari masjid. Purnama juga muncul dengan ukuran yang bulat penuh menyinari bumi. Lula terus berjalan menuju rumah Rukayah yang sebenarnya tidak jauh dari rumahnya. Hanya saja memang harus melewati pohon kapuk tempat Dinda tewas. Tawa melengking menggema dari belakang Lula. Wanita ini mempercepat langkahnya tanpa berani menoleh ke belakang sedikit pun. Mau kemana Mbak Lula? Suara serak menegurnya tepat di sebelah Lula. Langkahnya mulai terasa berat dan tubuh Lula merinding semua. Di tempat lain, Lara sholat dan dilanjutkan dengan mengaji. Mendengar suara istrinya yang sedang mengaji, Rahmat bergegas keluar karena telinganya sangat sakit hingga berdenyut tak karuan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Dilihatnya Sarah sedang berbaring karena sudah selesai sholat. Rahmat masuk ke dalam kamar keponakannya tanpa mengetuk pintu seperti biasa. Pak Le, ada apa? Kaget Sarah karena dia hanya menggunakan daster. Cuma mau lihat kamu saja, jawab Rahmat duduk di tepi ranjang. Sarah menatap wajah Rahmat yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Namun malam ini ia mendapat desiran aneh melihat wajah Rahmat yang memang sangat tampan sekarang. Kenapa? Rahmat bertanya sambil mengelus lengan keponakannya. Tubuh yang belum pernah dijamah tangan laknat, Sarah hanya diam saja seolah terkena hipnotis. Sedangkan tangan Rahmat sudah sampai kemana-mana menjelajahi tubuh Sarah. Malah gadis ini mendesak keenakan. Dikuasai oleh nafsu setan yang sangat membara, Rahmat mencium bibir anu milik Sarah. Gadis yang ibarat bunga sedang mekar-mekarnya. Tangan Rahmat meremas payudara Sarah sampai berbekas merah. Sarah mendesis menikmati permainan Pak Le-nya. Rahmat membuka bajunya sehingga tampak luka menganga pada punggungnya. Karena ia memang belum sempat berhubungan dengan Laras seperti Sarah Nyisimah. Sakit Pak Le, rintis Sarah ketika Rahmat menerobos masuk. Tahan sebentar ya, nanti tidak akan sakit lagi, pucuk Rahmat.
Belalai Rahmat masuk ke dalam lembah sempit milik Sarah. Gadis ini meringis merasakan sakit dan juga ngilu. Berbeda dengan Rahmat yang sangat keenakan hingga meremelek. Rahmat membuka kaki Sarah lebar sehingga tampak menantang. Sialnya Laras baru mendapat petunjuk ketika Sarah sudah jatuh ke dalam perangkat Rahmat. Tubuh gadis ini terhentak-hentak tidak karuan karena Rahmat sangat puas. Laras tidak tahu jika keponakannya lah yang jadi mangsa suaminya. Ia hanya mendengar suara desahan yang sangat luar biasa. Diambilnya garam kasar pemberian dari Ustadz Ali. Hah, kenapa rumahku jadi seperti labirin begini? Kaget Laras karena tidak bisa menemukan asal suara desahan. Tentu saja ini semua karena ulahnya Simah. Ia tidak ingin Laras mengacaukan permainan Sarah bersama Rahmat. Telinga Laras hanya mendengar suara laknat itu saja. Jalan rumah seakan sangat panjang dan banyak belokan. Sarah, ini suaranya Sarah. Laras sangat kaget mengenali suara keponakannya. Ditambah rasa panik yang sangat luar biasa. Laras semakin sulit untuk menemukan jalan menuju kamarnya Sarah. Ya Allah, bagaimana ini? Sarah! Laras menjerit memanggil-manggil nama Sarah yang terus saja menggerang kenikmatan. Hatinya semakin yakin jika Rahmat memang memiliki sesuatu yang tidak beres. Laras terduduk menangis sambil menutup telinga karena mendengar suara Sarah dan Rahmat yang bersaut-sautan dilanda rasa nikmat. Memang sekarang Sarah dan Rahmat menggila dalam permainan ini. Rahmat tidak pernah bertemu dengan lembah yang sangat luar biasa seperti ini. Sarah merintih yang kini berada di atas Rahmat. Terus sayang, nikmatnya. Rahmat membantu Sarah naik turun. Semua ucapan ini masuk ke dalam telinganya Laras. Hatinya sangat hancur setelah tahu fakta suaminya sangat pinal. Rasa putus asa karena tidak bisa menyadarkan suaminya. Dan juga rasa sakit karena merasa dikhianati oleh keponakannya sendiri. Bangunlah nak, ada ayah di sini. Sebuah suara mengagetkan Laras. Seorang pria memakai sorban putih tengah berdiri di hadapan Laras yang sedang menangis. Ayah, benarkah ini ayah? Laras berusaha menyentuh tangan ayahnya. Ayah datang untuk menolongmu. Ayo lekas bangun, ajak ayah Laras. Laras bangun dan mengikuti ayahnya yang berjalan seperti terbang. Hanya sedikit belokan dan sudah sampai di depan kamarnya Sarah. Iblis itu menipu pandanganmu. Kau harus kuat melawan dia ke depannya nanti. Ujar ayah Laras lalu menghilang bagaikan asap. Dikeluarkannya garam pemberian Ustadz Ali. Laras berdiri tidak percaya menatap dua manusia yang sedang memadu cinta itu. Mata Laras mendelik ketika melihat milik Rahmat yang ukurannya sangat tidak biasa itu maju mundur memompa Sarah. Baca Al-Fatihah nak, suruh suara tanpa wujud. Laras bangun dari keterpakuannya. Ia membaca Al-Fatihah dan juga ayat kursi pada garam di telapak tangannya. Pergilah kau setan! Laras melempar garam kroso ke arah Rahmat yang tengah berpeluh. Rahmat bergulung-gulung di lantai saking kesakitannya. Seluruh tubuh Rahmat mengeluarkan asap seperti berbau seperti daging gosong. Sakit! Pekik Rahmat berguling-guling. Laras mendatangi Sarah yang terdiam bagaikan mayat hidup. Matanya juga tidak berkedip, hanya menatap lurus ke atas. Sarah! Bangun Sarah! Laras menggoyangkan tubuh keponakannya. Malang tak dapat ditolak lagi. Sarah meninggal bagaikan nenek tua. Tubuhnya keriput dan bola matanya tampak cekong ke dalam, seolah ada yang menyedot semua energinya. Sarah! Laras terpekik menangis di samping keponakannya. Rahmat sudah berlari masuk ke dalam kamar rahasianya. Sementara itu Laras masih berteriak karena keponakannya telah meninggal.
Hati Laras sangat pilu karena Sarah sejak kecil ikut dengannya. Tapi sekarang gadis ini telah pergi. Hati Laras sangat pilu karena Sarah sejak kecil ikut dengannya. Tapi sekarang gadis ini telah pergi. Ada apa, Toras? Basri datang tergobok-gobok karena mendengar teriakan Laras. Betapa kagetnya ia ketika melihat Sarah yang tanpa pakaian sudah tidak bernyawa. Terlebih keadaan Sarah menjadi kering seperti habis dihisap darahnya. Basri merosot ke depan pintu karena kakinya lemas untuk menopang berat badan. Sarah, jangan tinggalkan bule. Pekik Laras memeluk keponakannya. Jangan teriak-teriak, Laras. Sing sabar. Basri memeluk Laras agak tenang. Kenapa dia harus mati, Mbak? Kenapa Mas Rama tega padanya? Jerit Laras meraung-raung. Bingung Basri karena Laras malah menyalahkan Rahmat. Apakah kematian Sarah ada sangkut pautnya dengan Rahmat? Mbak akan memberitahu Pak RT dan lainnya. Biar disiarkan di masjid ya. Pamit Mbak Sri. Coba periksa dulu, Mbak. Barangkali Sarah masih hidup. Laras menarik tangan Mbak Sri. Menurut saja apa yang Laras katakan, Mbak Sri memeriksa keadaan Sarah yang terbujur kaku. Namun Mbak Sri masih merasakan denyut nadi di tangan gadis ini. Ia juga menempelkan telinganya di hidung Laras. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.